Ibu. Perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Amanda. Dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Ari. Saya akan melakukan pemeriksaan pada jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Saya akan beri Bapak disesuaikan posisinya. Lebih enak setengah juga ya. Selanjutnya Bapak tolong dibuka bajunya sampai kelihatan dadanya. Ya, baik. Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita lihat dulu pada inspeksi pada dinding dadanya apakah simetris atau tidak. Kita inspeksi dari samping kanan pasien dan dari bawah dari ujung kaki pasien. Kita inspeksi, kita lihat apakah dadanya simetris atau tidak. Selanjutnya ictus cordis, yaitu dari posisinya tangan sial. Kita lihat apakah terlihat pulsusnya. Ya, ictusnya terlihat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi pada ictusnya. Kita tempelkan keseluruhan tangan kita, teraba pulsusnya. Kemudian kita persempit satu dengan ujung jari, teraba. Kemudian setelah teraba, kita persempit lagi dengan satu jari. Kita tentukan apakah ictus tadi kuat angkat atau tidak. Normalnya tidak kuat angkat. Kemudian kita lihat pada sekelilingnya apakah ada pelebaran dari ictus tersebut. Tidak ada pelebaran. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pulsus atau palpasi pada pulsus yang lain. Pertama kita lakukan palpasi pulsus parasternal, yaitu pada linea parasternalis sinistra ICS 3, 4, dan 5. Kita tentukan dari angulus Ludovici, costa 2. Selanjutnya ini adalah costa 3, costa ICS 3, 4, dan 5. Normalnya pulsus parasternal tidak teraba. Selanjutnya kita lanjutkan pada palpasi pulsus sternalif, yaitu dengan satu tangan di bawah sternum. Normalnya tidak teraba atau tidak kuat angkat. Selanjutnya kita lanjutkan pada pemeriksaan pulsus epigastrik, yaitu ke arah di bawah parasternal, di bawah sternalif ke arah kiri. Seperti ini. Normalnya tidak kuat angkat dan tidak teraba. Setelah melakukan palpasi, kita lanjutkan pada perkusi batas-batas jantung. Pertama, kita melakukan perkusi dari atas ke bawah, dari kranial ke kaudal, dari linea mid clavicula dextra untuk menentukan batas kanan jantung. Kita dengarkan perbedaan suaranya dari sonor ke peka untuk menemukan batas antara paru-paru dengan hepar. Sonor, peka. Setelah menemukan suara peka pada hepar, kita naik satu kosta atau dua jari, 1, 2. Kita naik 2 jari, kemudian kita perkusi lagi dari lateral ke medial. Sampai menemukan suara redup jantung. Redup. Ya, kita menemukan suara redup di sini. Ini merupakan batas kanan jantung. Kemudian batas kanan jantung jadi pada parasternal dextra ICS 5. Selanjutnya kita melakukan perkusi batas kiri jantung dari aksila anterior, dari linea aksila anterior. Kita cari dulu angulus Ludovici-nya di sini, kemudian turun kemudian merupakan identifikasi costa 2. Ini costa 2-nya. Selanjutnya pada costa 3, ini ICS 3-nya ke arah lateral. Kita mulai dari sini perkusinya. Kita cari suara timpani. Sonor, masih sonor, timpani. Dari suara timpani ini kita naik satu kosta atau 2 jari ke atas. Kita perkusi lagi dari lateral ke medial. Kita temukan suara redup. Ya, suara redupnya di sini. Ini merupakan batas kiri jantung.
Selanjutnya kita melakukan perkusi lagi ya untuk mengetahui batas pinggang jantung. Kita cari lagi annulus ludovicinya. Ini merupakan identifikasi kosta 2, berarti ini ICS 2, kemudian ini kosta 3, dan ini ICS 3. Batas pinggang jantung terletak pada ICS 3, linea sternalis sinistra, dari lateral ke medial. Sampai menemukan suara redup. Ya, di sini suara redupnya. Berarti ini merupakan batas pinggang jantung. Kita lanjutkan pada batas atas jantung, yaitu pada linea sternal ICS 2 sinistra. Linea sternalis ICS 2 sinistra. Ini annulus ludovicinya. Ini kosta 2, berarti pada ICS 2-nya. Kita perkusi lagi dari lateral ke medial. Sonor, masih sonor, masih sonor, 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 ya, redup. Berarti ini merupakan batas atas jantung. Selanjutnya perkusi sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi. Yang pertama kita mulai dari auskultasi pulmonal, yaitu pada linea sternalis ICS 2 sinistra. Pada katup pulmonalnya di sini ya, kita dengarkan. Kemudian pada kemudian pada flusus aorta pada linea sternalis ICS 2 sinistra. Selanjutnya kita dengarkan lagi pada apek cordis atau pada katup mitralnya, linea Smith clavicula sinistra ICS 5. Selanjutnya pada katup trikuspidal, linea sternalis ICS 4 dan 5, dextra dan sinistra. Ya, kita dengarkan dari auskultasi ini, kita nilai heart rate-nya apakah normal atau tidak, frekuensinya. Kemudian kita nilai lagi iramanya, reguler atau irreguler. Kemudian kita dengarkan lagi suara S1 dan S2-nya, apakah terdengar bising jantung di antaranya atau tidak. Apabila terdengar suara bising jantungnya, kita nilai derajatnya dari 1 sampai 6. Normalnya terdengar pada derajat 4 ke atas. Kemudian pada suara tambahan, kita dengarkan suara tambahan atau suara galop pada S3, S4, yaitu suaranya seperti derap kaki kuda. Setelah kita melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan pemeriksaan pada tekanan vena jugularnya. Pertama, kita menyuruh pasien untuk duduk 45 derajat. Selanjutnya, kita persilakan pasien untuk miring ke sebelah kiri sebanyak 30 derajat. Ya, terima kasih Bapak. Kita cari dulu vena jugularisnya. Vena jugularis. Kemudian setelah ketemu vena jugularisnya, kemudian kita urut ke bawah. Kemudian kita tahan. Kita lihat kenaikannya. Apabila sudah terlihat, kita ukur dengan menggunakan penggaris. Untuk pengukurannya kita harus dibantu oleh asisten. Kita tarik garis lurus dulu dari annulus ludovicinya sejajar dengan lantai. Kemudian dari kenaikan tadi kita ukur juga dengan penggaris. Selanjutnya kita mengukur di antaranya, garis di antara dua penggaris ini normalnya tidak lebih dari 3 cm atau R+2. Setelah itu kita ulangi pemeriksaannya pada reflux hepatojugular atau pada abdomen pada hipogastriaka dextra. Pertama, Bapak tolong tarik nafas, hembuskan. Ya, kita tahan dulu, kemudian kita amati kenaikannya. Bapak tolong tarik nafas lagi, Bapak. Untuk hembuskan. Kita amati kenaikannya. Kemudian kita ulangi lagi pemeriksaannya setelah kita temukan kenaikannya.
Tes ini nama lainnya tes Postor-Rondeau. Kita ukur lagi selisihnya di antaranya. Normalnya tidak lebih dari 3 cm atau R plus buah. Ya, normal tidak lebih dari 3 cm. Terima kasih Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Alhamdulillah, hasilnya normal. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.